Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya hari ini ya. Sehat? Untuk nambah semangat kita pagi ini, gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Setuju? Setuju? Kalau setuju, kalau setuju, Ibu minta kalian berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Tangan kiri atas bawah siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan kaca. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera jepret. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi enam, buat kamera jepret. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi delapan, buat jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Sana. Baik, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar pembelajaran hari ini bermakna, berkah, dan bermanfaat. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ada yang tidak hadir hari ini, nak? Nihin. Berarti masih semua ya? Alhamdulillah, tetap pertahankan kedisiplinan kalian, tetap semangat berangkat sekolah, dan tetap semangat belajar. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, coba kita kondisikan dulu, ya. Meja kursinya yang belum rapi, dirapikan dulu, ya. Kalau ada sampah, buang di tempat sampah. Sudah siap? Sudah rapi semua? Nah, oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang Ilmu ekonomi. ya, ilmu ekonomi. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Ada yang masih ingat? Coba dibuka-buka kembali bukunya. Coba, siapa yang masih ingat? Apa itu ilmu ekonomi? Nia, ayo silahkan Nia. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia.
dengan sumber daya yang tersedia. Selain pengertian dari ilmu ekonomi, ada juga jenis-jenis dari ilmu ekonomi. Ya, minggu kemarin sudah Ibu jelaskan. Itu ada 8 jenis. Ya, coba sebutkan salah satu dari jenis ilmu ekonomi. Siapa yang bisa? Saya Bu, Oh ya, silakan Adit. ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri. Tepuk tangan buat Adit. Selain jenis-jenis dari ilmu ekonomi, ada juga ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi ada 3. Ya, yang pertama apa? Ekonomi deskriptif. Apalagi ekonomi terapan dan teori ekonomi. Ya. Nah, setelah kalian mempelajari materi ilmu ekonomi minggu kemarin, kalian otomatis sering mendengar ya kata ekonomi. Nah, kalau kalian mendengar kata ekonomi, apa yang ada di benak kalian? Keuangan. Ya, boleh keuangan. Apalagi selain keuangan? Kebutuhan rumah tangga, boleh. Apalagi? Apalagi? Industri, boleh. Jadi cakupan dari ekonomi itu banyak. Ya, bisa keuangan, bisa industri, bisa kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Ya. Oke, untuk materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL, perbantukan LKPD. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kebutuhan manusia yang mendasari kelangkaan. Tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dampak apa dari kelangkaan sumber daya ekonomi terhadap kehidupan manusia dan perekonomian. Jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ya. Sekarang Ibu akan menayangkan video, silahkan kalian simak ya, simak video yang Ibu tayangkan. Kalau mau dicatat silahkan, tidak apa-apa ya, boleh dicatat ya. Peer-nya, yaitu kebutuhan individu Berdasarkannya. Ayo makan. Beli ikan berapa sekilo? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan. Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Pasti banyak ya, tapi apakah semua itu bisa terpenuhi? Apakah membeli makanan merupakan kebutuhan? Apakah membeli mobil mewah juga merupakan kebutuhan? Apakah beribadah juga kebutuhan? Apakah pendidikan yang saat ini kamu tempuh
juga merupakan kebutuhan. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Kayak aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Kasih. Jalan-jalan aja yuk. Kebutuhan manusia sangat banyak. Tentu, kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperolehnya. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan keempat adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Berikut adalah penjelasan yang pertama. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Pangan atau makanan, sandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih dapat dikabulkan pemenuhannya atau kebutuhan tidak mendesak. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah yang bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi atau tidak dapat ditunda-tunda. Pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran adalah salah satu contoh kebutuhan sekarang yang tidak bisa ditunda-tunda. Kebutuhan masa datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Renovasi rumah adalah salah satu contoh kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan.
Saat jam istirahat di sekolah, tiba-tiba HP-mu berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang mengirim info jika artis favoritmu itu mau menyelenggarakan konser. Cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun, tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Ya, sedih banget deh. Padahal kamu sudah memimpikan sejak dulu untuk melihat konser idola sambil teriak-teriak histeris itu. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kantin sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu gak, jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang aku kunjungi ini ingin membeli mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh ya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang dan jasa. Ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif, atau meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai hal. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Sudah kalian simak? Sudah. Dari yang Ibu tayangkan tadi, video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang kalian dapatkan?
tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Berangkat sekolah tadi sarapan dulu atau tidak? Sarapan. Minum. Itu termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok, ya, atau yang disebut dengan kebutuhan primer. Ada berapa kebutuhan tadi? Ada 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya. Setelah itu kalian berangkat sekolah tadi menggunakan apa? Motor. Motor membutuhkan apa? Bensin. Langka atau tidak bensin sekarang? Langka. Kalau langka berarti harganya mahal, ya. Jadi itu materi kita, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Sekarang Ibu tanya lagi. Ada yang memiliki keinginan? Tidak ada keinginan? Coba kalian sebutkan keinginannya apa? Nuni, coba apa keinginannya? Pengen dapat cowok ganteng, pengen menaikkan orang tua haji. Apalagi? Pengen apa lagi? Pengen nambah uang jajan, boleh. Pengen kaya, boleh, ya. Pengen banyak duit, boleh, asal jangan banyak pasangan, ya. Nggak boleh, ya. Kalau banyak pasangan nggak boleh, harus satu saja, harus setia, ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kebutuhan dengan keinginan itu berbeda atau tidak? Berbeda, ya. Kalau kebutuhan itu keperluan, ya, keperluan yang harus dipenuhi. Kalau keinginan hasrat, ya, hasrat yang harus dicapai, ya, untuk kepuasan tersendiri, ya. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, sebelumnya Ibu tanya dulu, materinya sudah paham atau belum? Paham. Kalau sudah paham, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, di sini sudah Ibu siapkan LKPD, ya. Di LKPD ini ada sebuah masalah. Silahkan kalian selesaikan masalah yang ada di LKPD ini, ya, dengan cara kalian berdiskusi atau kerja kelompok. Dalam kerja kelompok ini kalian harus bekerja sama karena itu ada penilaian tersendiri oleh Ibu, ya. Jadi kerjasama, apalagi selain kerjasama, partisipasi kalian dalam menyelesaikan masalah ini, ya. Jadi ikuti kegiatan diskusi ini dengan baik, ya. Kemarin sudah Ibu bagi ya kelompoknya, ya. Dah, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bisa balik sana, cari kelompoknya. Sudah siap? Sudah duduk sesuai kelompoknya? Silahkan perwakilan satu orang untuk membagikan LKPD-nya. Per kelompok, ya? Ya, per kelompok. Maju, Lucy, Julia, Dimas, Kang Mas.
Yo, Resti. Dia imut. Sudah dapat semua? Kalau sudah, silahkan kalian baca LKPD-nya di situ ya. Masalahnya apa? Kalian jawab. Oh ya, minggu kemarin sudah Ibu informasikan bahwa hari ini boleh membawa HP ya? Ya. Bawa HP atau tidak? Bawa. Nah, kalau bawa, silahkan kalian cari jawabannya di Google. Boleh ya? Jadi boleh buka HP. Kalau ada yang kurang paham dengan soalnya, ada kendala, silakan ditanyakan. Waktu mengerjakan kurang lebih 25 menit ya, Ibu kasih waktu ya untuk berdiskusi. Gimana? Kelompok 4. Ini soalnya sayangku ini. Mana lagi? Ya, ini soalnya ya. Kamu cari. Dah? Dibaca dulu di situ di LKPD-nya. Baru kalian baca soalnya, selesaikan masalah yang ada di LKPD. Ini kelompok berapa ini Nuni? Kelompok 3. Ada kendala? Enggak, Bu. Kalau ada kendala ditanyakan ya. Jangan malu. Jangan ragu untuk bertanya. Kalau malu sesat di jalan nanti. Ini kelompok 2. Ada kendala? Tidak. Tidak ada. Itu soalnya ya. Dibaca dulu, dicermati. Boleh buka HP-nya. Kerjasamalah yang baik dalam kelompok. Baca dulu soalnya. Sebutkan beberapa kebutuhan manusia yang menurutmu paling mendasar. Jadi kebutuhan yang mendasar menurutmu itu apa saja, ya? Ini soalnya, kamu cari dulu. Menurutmu kebutuhan yang mendasar yang harus terpenuhi itu kebutuhan apa saja ya? Setelah kalian cari ini, baru ini pertanyaan lagi, bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat memicu terjadinya kelangkaan ya? Ini soal yang kedua. Bagaimana perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi jenis dan tingkat kebutuhan manusia ya. Jadi ada pengaruhnya antara kebutuhan manusia dengan atau gaya hidup manusia dengan perkembangan teknologi ya.
Dasar seperti makan. Buka-buka bukunya Askia, cari. Cari-cari. Iya, ya. Nah, ini sampai sini. Udah, tulis lah. Ini kamu tuh ayo kamu tekan. Kelangkaan sumber daya. Sumber daya modal. Ya. Coba lihat dulu. Bagaimana kita dapat mengklasifikasikan kebutuhan manusia? Apakah ada hierarki kebutuhan manusia? Jelaskan dengan contohnya. Maksudnya di sini kita kelompokkan dulu kebutuhan apa saja. Nanti kita buat susunannya, ya. Hierarki pertama, ya, makanan, minuman. Setelah makan minuman, apalagi jadi seperti segitiga. Kita buat segitiga, ya. Ya, kebutuhan psikologis, kebutuhan rohani, kebutuhan primer. Dikasih contoh, ya kan? Jelaskan dengan contohnya. Apa yang mau tanyakan ya? Gimana? Ekstrim. Oh, ekstrim. Oh, memang perhitungannya ya. Iya. Salah ketik. Tanah, air, barang tambang. Tanah, air, barang tambang, udara dan minum.
Gimana kelompok 3? Ada kendala? Tidak, Bu. Ini tadi ya jawabannya. Iya. Nah, dibaca lagi ini soalnya ya. Silakan dijawab. Itu sudah bagus jawabannya, ya. Ini kelompok 2. Adem ayem. Iya. Tanyakan. Slow tapi pasti ya. Santai tapi serius. Ini kelompok berapa? 6. Iya, kelompok 6. Udah dapat berapa? Jawabannya udah dapat 2. Ya, bagus. Ya, seperti itu. Ya. Coba mana? Ditanyakan. Mana yang mau ditanyakan? Bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat memicu terjadinya kelangkaan, ya. Jadi kalian sebutkan dulu nama kebutuhannya apa yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu di sini kebutuhan itu dapat memicu terjadinya kelangkaan. Kenapa terjadi dapat memicu kelangkaan, ya. Coba minjam penanya. Ya. Tuh sudah Ibu contohkan ya. Gimana Pariha? Sudah, Bu, tinggal sedikit lagi. Ya. Rajin, Bu, kami. Alhamdulillah kalau rajin. Dia punya udah belum? Haruslah rajin. Jangan malas-malas. Coba mana anak bukunya bisa yang bisa dioret-oret biar Ibu kasih di sini. Oh, di belakangnya aja ya. Itu ya. Tuh, saya Ibu contohkan. Coba ini agak geserkan dulu. Nah.
Ya. Penanya tadi sudah Ibu kasih ya? Sudah. Nanti Ibu bawa pulang penanya. Ibu bawa pulang kamu beli lagi. Waktunya 10 menit lagi ya. Ada kendala? Enggak, Bu. Ya. Ada kendala ditanyakan ya. Waktu kita masih 10 menit lagi. Kurang lebih ya. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Coba Ibu lihat dulu. Ya, itu ya. Udah Ibu contohkan. Ya. Ibu perhatikan setiap kelompok ini bagus sekali ya diskusinya. Kerjasamanya bagus. Itu soalnya ya. Ini soalnya, jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Ini kan? Ini soalnya. Coba Yayel SMK dulu. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Ya, berarti masih semangat ya? Ya. Bagus.
Alvin. Gimana, Vin? Tommy. Ini kelompok yang adem ayem, tapi pasti. Ya. Udah ketemu jawabannya. Udah. Dimas, Nuni. Ya. Nggak apa-apa. Bagi tugas. Bagi tugas. Itu kan banyak jawaban punya kamu itu ya. Sepertinya hampir 1 lembar. Nah, bagi misalnya soal nomor 1, ini siapa yang bacakan, ini gantian. Nanti siapa yang jawab, ya. Kalau ada kelompok lain yang menanggapi, nanti ada yang jawabnya, ya. Itu kan banyak jawaban kamu ya. Super lengkap gitu. The Bluetooth device is ready to pair. Lima menit lagi ya. Ya, Bu. Ya rajin lah, harus rajin.
Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita presentasi ya. Jadi silakan kelompok berapa yang sudah siap presentasi? Kelompok 1 ya, silahkan. Bawa kursinya ya. Bawa kursi. Kelompok 1 ada berapa anggotanya? 4 ya. Nah, bawa meja 1 untuk nulis. Nah, ini angkat dulu, bawa dulu. Tolong dulu, Kang Mas.
Nih, tolong dulu. Nah, dah. Sudah ya. Sana dikit ya? Dah. Nah. Kalau silau geser ke sini, nggak apa-apa. Tegak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Asmi sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bella Saputri sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Selviana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Diva Lelia sebagai pemateri. Baiklah, kami di sini sebagai dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari soal LKPD. Soal nomor 1. Sebutkan beberapa kebutuhan manusia yang menurutmu paling mendasar. Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan yang mutlak, diperlukan untuk kelangsungan hidup. Beberapa di antaranya adalah makan, air, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Makan itu untuk memberikan energi dan nutrisi bagi tubuh. Air untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan berbagai fungsi vital. Pakaian untuk melindungi tubuh dari cuaca ekstrim dan memberikan kenyamanan. Tempat tinggal untuk memberikan perlindungan dan ruang privat. Kesehatan untuk menjaga tubuh agar tetap berfungsi dengan baik. Bagaimana memicu kelangkaan? Pertumbuhan populasi yang pesat. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula permintaan akan sumber daya dasar seperti makan dan air. Penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, ekspoliasi berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti penebangan hutan dan penangkapan ikan berlebihan, dapat menyebabkan kelangkaan. Perubahan iklim. Peristiwa ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak lahan pertanian dan sumber air bersih, sehingga mengancam ketersediaan pangan dan air. Persebaran sumber daya yang tidak merata. Tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang sama melimpah, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemenuhan kebutuhan. Bagaimana perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi jenis dan tingkat kebutuhan manusia? Bagaimana hal ini berdampak pada kelangkaan sumber daya? Perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi telah mengubah secara signifikan jenis dan tingkat kebutuhan manusia. Beberapa dampaknya adalah munculnya kebutuhan baru teknologi informasi, peningkatan tingkat konsumsi, perubahan pola konsumsi. Dampak terhadap kelangkaan sumber daya, yaitu peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam, produksi barang elektronik, kendaraan motor, dan infrastruktur lainnya. Membutuhkan banyak sumber daya alam seperti minyak bumi, logam, dan mineral.
Pencernaan lingkungan, proses produksi dan konsumsi yang baik ramah lingkungan menghasilkan limbah yang dapat mencemari air, udara, dan tanah. Baiklah, sesi tanya jawab kali ini. Silakan dari kelompok lain yang mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Rahmawati, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Berikan contoh munculnya kebutuhan baru. Berikan contoh munculnya kebutuhan baru. Yuk, cari-cari dulu. Yang lain? Sudah ketemu? Silahkan dijawab pertanyaannya. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikan contoh munculnya kebutuhan baru. Teknologi informasi misalnya, menciptakan kebutuhan akan akses internet, perangkat elektronik. Apakah sudah paham? Paham. Kelompok lain ada yang ditanya? Ada yang mau menanggapi atau menambahkan jawaban dari? Saya. Ada, ya. Saya dari kelompok 4 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1. Contoh dari teknologi informasi adalah televisi, komputer, video konferensi, dan media online seperti blog, website, dan portal. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Gimana? Sudah? Nggak ada lagi yang tanyakan? Silakan ditutup. Sekian, terima kasih atas semua teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Bisa memahami masalah dengan mendalam. Ya, jawabannya juga sudah bagus, ya, lengkap. Oke, dari kelompok lain ada yang sudah siap presentasi? Kami, Bu. Kelompok berapa? Bapak. Ya, silakan. Kelompok 4. Askia, ini pakai kursi ini aja. Silahkan ambil kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari soal LKPD. 1. Sebutkan beberapa kebutuhan manusia yang menurutmu paling mendasar. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat memicu terjadinya kelangkaan.
Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup. Beberapa di antaranya adalah: 1. Makanan, air, pakaian, pakan, tempat tinggal, kesehatan. Bagaimana memicu kelangkaan? Pertumbuhan populasi yang pasat. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula permintaan akan sumber daya dasar seperti makanan dan air. Penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam seperti penambangan hutan dan penangkapan ikan berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan. Perubahan iklim, peristiwa ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak lahan pertanian dan sumber air bersih, sehingga mengancam ketersediaan pangan dan air. Perseberangan sumber daya yang tidak merata. 2. Perubahan gaya hidup, teknologi, dan kebutuhan manusia. Perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi telah mengubah secara signifikan jenis dan tingkat kebutuhan manusia. Beberapa dampaknya adalah: 1. Munculnya kebutuhan baru, teknologi informasi, misalnya menciptakan kebutuhan akan akses internet, perangkat elektronik, dan berbagai layanan digital. 2. Meningkatkan tingkat konsumsi. Gaya hidup konsumtif mendorong masyarakat untuk terus membeli barang-barang baru, meskipun barang yang sudah dimiliki masih berfungsi baik. 3. Perubahan pola konsumsi. Peralihan dari barang fisik ke layanan digital mengubah cara kita memenuhi kebutuhan, misalnya dengan menggunakan layanan streaming musik atau video alih-alih membeli CD atau DVD. Dampak terhadap kelangkaan sumber daya. Peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam, pencemaran lingkungan. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan iklim. Nah, ini. Itu jawabannya. Iya, Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perubahan iklim peristiwa ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai yang dapat merusak lahan pertanian dan Yang mana? air bersih sehingga mengancam Coba. persediaan pangan dan air. Iya. Jadi seperti ini ya maksudnya ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah selesai? Siap. Ditanyakan? Sudah? Nggak ada yang Menambahkan. atau mau menanggapi atau mau bertanya? Tutup kalau sudah ada lagi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus loh. Ya, presentasi selesai ya. Jadi perwakilan hanya 2 kelompok saja. Silakan. Ini, Bu. Untuk presentasinya bagus ya. Jadi kalian sudah berani maju, sudah bisa mengeluarkan pendapat, sudah berani ya.
Hanya saja Ibu evaluasi sedikit ya. Kalau mau bertanya untuk kelompok lain tidak perlu mengucapkan assalamualaikum ya. Ya, seperti itu. Sudah? Kembali ke tempat duduknya semula. Sudah Bapak? Ya. LKPD-nya dikumpulkan sekarang, tidak apa-apa, atau pada saat tidak apa-apa ya. Jadi dikumpulkan sekarang, tidak apa-apa. LKPD-nya silakan. Ini kelompok 2. Mana? Lutfi, Dimas, ayo. Mana lagi? Cynthia. Satu lagi, ini ya. Oke. Duduknya sudah. Ya, biarlah. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Silakan angkat tangannya. Saya Bu. Ya, silakan Lucy. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kemakmuran. Segala sesuatu yang dibutuhkan mencapai kemakmuran. ya, jadi itu ya. Kasih aplaus dulu. Oke, biar kita untuk meregangkan otot ya, mengepreskan pikiran juga, karena tadi sudah mencari jawaban dari masalah yang sudah Ibu siapkan. Kita ice breaking lagi ya. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan angka 1 sampai 9. Jangan ditulis di situ, ya. Jadi permintaannya silakan kalian tulis, anggap saja kalian menulis di depan kalian menggunakan tangan, ya. Oke. 1. Nggak usah diikuti. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah? Sudah. Sekarang Ibu minta kalian berdiri. Ya. Jadi silakan kalian tulis angka 1 sampai 9 dengan tubuh kalian atau dengan badan kalian, seolah-olah badan kalian itu pena, ya. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang belum selesai ya. Sekarang kalian perhatikan jari Ibu ya. Jari yang imut ya. Jari yang bagus ya. Ini angka berapa? 5. Ini berapa? 5. Ini berapa? 3. Ini berapa? 2. Ini berapa? 1. 0. Ulangi lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk kalian semua. Sudah perasaannya? Sudah nggak tegang lagi? Oke. Sekarang kita lanjut menyelesaikan soal individu. Silakan kalian kerjakan soal individu ini sendiri ya.
Kerjakan sendiri, jangan kerjasama. Kalau tadi diskusi, ya. Silakan dibagikan. Ya, dibagikan. Nia Kurniati. Ada berapa temanmu di belakang? Udah cukup? Udah. Oke. Dibagikan. Oke. Belum. Ya. Kata sini ya cukup. Nah. Kurang 2. Ya. Silakan dikasih nama ya. Kurang berapa? 2. Ini berapa? Nah, udah cukup. Kasih nama ya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan soal sumatifnya 10 menit ya. Jangan kerjasama ya. Namanya individu berarti penilaiannya juga individu. Silakan. Ini LKPD-nya tadi ya. Waktunya 10 menit. Ya. Kalau soalnya kurang jelas ditanyakan ya. Jangan ragu-ragu. Harus berani. Nggak boleh takut. Kalau ada pendapat keluarkan. Lima menit lagi ya. Ya.
Gimana? Ada kesulitan untuk soalnya? Nggak ada. Askia, ada kesulitan? Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Kalau ada, silahkan ditanyakan. Komala? Nggak ada. Ya. Ini soal dua maksudnya kayak mana ya? Gimana? Murid membutuhkan buku, nelayan membutuhkan perahu, dan sutradara membutuhkan kamera. Adalah pemenuhan kebutuhan atas dasar apa? Berdasarkan apa? Ya, ya. Apakah tingkat intensitas, apa mutu barang yang digunakan, atau waktu pemenuhan ya? Paham ya? Waktunya 2 menit lagi ya. Udah selesai? Nah, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Perwakilan saja. Maju. Ya. Perwakilan saja yang maju. Baik, sudah diskusi kita sudah selesai, presentasi juga sudah selesai ya, mengerjakan soal sumatif juga sudah selesai. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah paham dengan materi tadi? Sudah. Paham? Paham. Jelas? Jelas. Senang atau tidak hari ini? Senang. Seru apa tidak? Seru. Ibu mau tanya lagi. Apa manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya? Ya, coba Dipa. Kami bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Bisa membedakan mana itu kebutuhan dengan keinginan. Ya, bagus. Ada lagi? Apa lagi? Kami menjadi konsumen yang cerdas, Bu. Oh, jadi kalian bisa menjadi konsumen yang cerdas. Selain itu, ada lagi? Kami berani mengeluarkan pendapat. Ya, berani mengeluarkan pendapat. Jadi artinya hari ini tujuan dari pembelajaran kita tadi sudah
capai ya. Oke. Untuk materi selanjutnya kita masuk di skala prioritas ya. Silakan di rumah kalian searching lagi ya. Apa itu skala prioritas sambil kalian tidur-tiduran ya, sambil kalian nonton TV, baca-baca bukunya atau buka-buka kembali ya. Di Google searching lagi apa itu prioritas, sehingga pada saat kita pembelajaran selanjutnya kalian sedikit sudah memahami ya. Iya. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, jika ada kesalahan bisa dibicarakan dengan baik-baik, jangan mencari yang lebih baik. Karena kalau kita mencari yang lebih baik tidak akan mendapatkan ya. Karena apa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Jadi kalau ada kesalahan ya, jangan cari yang lain ya, bicarakan baik-baik, termasuk dengan pasangan. Ya. Sudah ada pasangan belum? Sudah. Yang keceplosan sudah tadi berarti sudah ada ya, tapi malu-malu. Enggak apa-apa, Pak. Kalau untuk penyemangat ya, penyemangat belajar tidak apa-apa ya, tapi kita harus tahu tempatnya ya. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.